Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar malam, pulang jangan lupa membeli sabun pembadan. Kalau bapak-bapak tahu hukum Islam, jawab salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi yunaqiul ulumi wal hikam. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri yafqahu qawli. Ya Fattah ya Ali, ya Fattah ya Ali, ya Fattah ya Ali. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasfaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa qala Nabi sallallahu alaihi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam usalli kama ra'aitu man usalli al-hadis. Wa qala aidan as-salatu ad-du'a. Yang terhormat para aparat yang selalu taat mengemban amanat, para alim ulama setempat, asatid wal asatidah yang selalu eksis menatap umat menjadi insan yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Lantunan puji yang selalu dihiasi hari demi hari. Semoga kita menyadarkan diri bahwa kita tidak layak dipuji. Hanya Allah lah yang maha suci, yang pantas kita puji baik di pagi hari maupun di siang hari, bahkan di malam hari. Karena dialah yang telah memberikan nikmat tak henti-henti, terutama nikmat jasmani dan rohani, sebagai inti bagi umat Islam dalam berbakti kepada Zat Ilahi, serta nyanyian puji sang pembuka jiwa dan raga. Marilah kita haturkan kepada pencipta alam semesta maharaja yang gagah perkasa, yang telah menciptakan lauh mahfuz beserta kalamnya sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh barokah menurut pandangan Allah Subhanahu. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sang Profesor Atila jauh dari laku kufur yang mengajarkan kita untuk pandai bersyukur, yakni sang Nabi yang pantang mundur di medan tempur tatkala musuh-musuhnya belum hancur. Siapakah beliau? Tegaskan Ostalator Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammadin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Salat merupakan ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa? Karena sholat adalah ibadah yang utama. Jikalau manusia, tatkala manusia mengumpulkan 100.000, sejuta sampai tak terhingga banyaknya angka 0, maka semua itu tidak akan berarti banyaknya angka 0 jikalau di depannya tidak diawali dengan angka 1. Begitupun sholat dengan ibadah-ibadah lainnya yang dikerjakan 100.000, sejuta sampai tak terhingga banyaknya amal soleh apapun amal kebaikan, maka semua itu tidak akan berarti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau ia tidak melaksanakan sholat. Lalu apa sih keutamaan sholat? Banyak. Di antara kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tetapi yang jadi pertanyaan, sholat yang kayak gimana yang bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah? Apa yang tahu? Yaitu sholat yang disertai dengan ilmu. Tatkala seseorang mengerjakan sholat tanpa dengan ilmunya, maaf, tidak akan diterima oleh Allah. Di saat seseorang melaksanakan sholat tanpa dengan ilmunya, maka tidak akan diterima oleh Allah. Sebenarnya bukan hanya sholat, tapi ibadah-ibadah lainnya yang dikerjakan tanpa dengan ilmunya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam syairan pun mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu bardulatul la tuqbalu sahajal ma ibadah jeung ilmuna ibadahna ditolak diterima. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kembali kepada pembahasan. Tatkala seseorang mengerjakan sholat tanpa dengan ilmunya, maka tidak akan diterima sholat. Berarti di atas wajibnya sholat ada wajibnya mencari ilmu. Karena memang benar sholat tanpa dengan ilmunya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di mana kita mencari ilmu? Ya pasti di tempat ilmu, terutama pesantren. Apa itu pesantren, Pak? Apa itu pesantren, Bu? Pesantren adalah sarana pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat ilmu-ilmu agama yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Terutama kepada generasi-generasi yang dikatakan oleh pujangga Arab, Subhanul Yaum Rizal, pemuda masa kini calon pemuda di masa yang akan datang. Syekh Abdul Malik pun berkata dalam kitab Al-Qiyah, wa mayalil mudafayati khalafa annu fil i'rabi idamahudifat. Apabila ulama telah tiada, maka santri yang harus tampil kemuka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berarti memang benar santri adalah satu-satunya manusia yang berarti memang benar santri adalah satu-satunya manusia yang mengerjakan, yang memperjuangkan ulama-ulama di masa yang dulu. Lalu apa keutamaan menjadi santri? Banyak. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamasu fi ilman syahadallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuju
ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Jadi tatkala orang-orang mukmin pergi ke tempat ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Alhamdulillah. Dan yang kedua, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu dengan beberapa derajat. Jadi tatkala orang-orang mukmin pergi ke pondok pesantren dan mendapatkan ilmu tersebut, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan, sholat di dalam kitab Riyadul Badi'ah terbagi dua. Satu sholat cetugot dan yang kedua sholat istilah. Apa itu sholat cetugot? Yaitu as-sholatu ad-doa. Sholat itu seakan-akan berdoa. Dan kalau orang-orang mukmin tidak melaksanakan sholat, berarti orang mukmin tersebut tidak berdoa. Sedangkan Rasulullah SAW berfirman, as-sholat ad-doa silahul mu'minin. Doa adalah senjatanya orang-orang mukmin. Tatkala orang-orang mukmin tidak melaksanakan sholat, berarti orang mukmin tidak mempunyai senjata. Sedangkan kata Allah, jangan merasa aman karena di belakang kita banyak musuh yang menghadap. Jadi marilah kita tingkatkan sholat, marilah kita berjamaah di masjid ataupun musola. Jadi yang kedua, sholat istilah, yaitu aqwalu wa afalu muhtatamatun bitakbiri wa muhtatamatu bitaslimi. Sholat adalah pegawaian yang diawali dengan kalimat takbir dan diakhiri dengan baca salam. Itulah sholat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang sholat, saya teringat dengan siiran para santri. Adhan telah berkumandang di puncak menara tinggi, memanggil muslimin dan muslimat bergegas pergi bersembahyang. Fajar pagi telah menyingsir, udara pagi yang sejuk, engkau sirnakan selimut, malam bergegas pergi bersembahyang. As-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Ya salam, salat lebih baik timbang tidur. Mari Islam sejati, mari mukmin sejati, bergegaslah kepada Ilahi Rabbi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita simpulkan dari awal sampai akhir bahwa marilah kita tegakkan sholat, junjung tinggilah sholat, karena sholat adalah ibadah yang utama. Hidup tanpa sholat tidak berguna hidupnya. Sholat tanpa ilmu tidak diterima dari sholat itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, karena saya masih tahap pembelajaran. Akhirul insan ma'alul khata wa nisyan.
ورفع في بلادي ما رجع فما أبيح الوداع ما لم يبح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.